Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Kalverlina dengan NIM 2511176417 dari kelas 2025A. Jadi saya akan menjelaskan bab terakhir dari buku Ilmu Negara Sohino, yaitu bab 10 tentang negara otoritaris modern. Negara otoritaris modern, negara ini juga sering disebut negara dengan sistem satu partai atau berpartai tunggal. Negara otoritaris dalam pengertiannya yang asli atau kuno praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada. Sedangkan pada beberapa abad yang lampau yang mungkin sisanya masih kita ketahui, kita ketemukan dewasa ini ada yang disebut otoritaris modern. Ini pun sifatnya agak samar-samar karena negara otoritaris modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflir dirinya sedemikian rupa sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perbandingan antara kedua negara tersebut. Sebab selain apa yang telah kita sebutkan di atas, memang di antara kedua negara itu mempunyai perbedaan yang sangat besar dan bersifat prinsipil, terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara otoritaris modern, bagaimanapun tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya, yaitu bahwa tujuan terakhir adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Maka perlu juga kiranya di sini dibicarakan masalah pembatasan kekuasaan penguasa yang timbul daripadanya. Negara otoritaris dalam bentuknya yang murni sebetulnya, seperti telah disebutkan di atas, hanya kita ketemukan pada zaman kuno, dan berarti bahwa di dalam negara itu kekuasaan pemerintahnya hanya dipegang atau dijalankan oleh satu orang tunggal saja, atau berarti sendiri, sedang Kratos atau Kretin berarti kekuasaan. Jadi negara otoritaris dalam arti yang murni adalah negara di mana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dipegang atau dirasakan oleh satu orang saja. Pada zaman modern seperti sekarang ini, kiranya sudah tidak dapat kita temui lagi negara otoritaris yang sifatnya masih murni, seperti pada zaman kuno. Karena pada zaman modern, pada negara otoritaris tersebut, di samping seorang tunggal yang memegang pemerintahan negara itu, didapati adanya sebuah badan perwakilan yang mendampingi kekuasaan kepala negara tersebut. Jadi semintas seluruh negara otoritaris pada zaman modern yang kemudian kita sebut negara otoritaris modern, nampaknya hampir sama dengan negara demokrasi modern, dalam arti bahwa pada kedua negara tersebut terdapat adanya badan perwakilan. Tetapi meskipun demikian, kita tidaklah dapat menyamakan badan perwakilan yang ada pada negara otoritaris modern itu dengan badan perwakilan dari negara demokrasi modern. Tidak dapat menyamakannya itu oleh karena antara kedua badan perwakilan tersebut terdapat perbedaan yang sifatnya prinsipil, pokok, dan inilah antara lain yang memberikan perbedaan antara negara otoritaris modern dengan negara demokrasi modern. Di samping perbedaan lainnya, satu, perbedaan antara demokrasi modern dengan otoritaris modern. Terdapatnya perbedaan antara badan perwakilan pada negara otoritaris modern dengan badan perwakilan pada negara demokrasi modern tadi disebabkan oleh beberapa hal yang langsung berhubungan dengan negara-negara tersebut. Sebab itu antara lain adalah A. Pandangan terhadap hakikat negara. Mereka yang menyetujui atau mendukung negara yang melaksanakan sistem otoritaris mengemukakan pandangannya atau ajarannya atau doktrinnya bahwa negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu organisme. Negara dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Hal-hal mana kadang-kadang malahan bertentangan dengan kehidupan, kepribadian serta kepentingan rakyatnya. Jika sampai terjadi demikian, maka rakyatnya lah yang dikalahkan. Sebab dan negara yang melaksanakan sistem otoritaris ini, rakyat atau individu tidak mempunyai kepribadian serta kepentingan sendiri, terutama dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Malahan dalam negara otoritaris ini timbullah anggapan bahwa kebahagiaan individu itu tergantung daripada kebahagiaan negara. Tegasnya, individu atau warga negara itu kuat dan bahagia bila mana negara itu sendiri kuat dan bahagia. Inilah kiranya doktrin yang dipergunakan untuk menekankan bahwa kepentingan negara lah yang harus diutamakan. Sedangkan negara yang menyetujui atau mendukung negara yang melaksanakan sistem demokrasi mengemukakan pandangannya, tahu ajarannya atau doktrinnya bahwa negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Jadi di sini negara sifatnya sekunder, sedangkan individu lah yang primer. Dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Tergantung daripada usaha inilah mereka dapat bahagia dalam artian seluas-luasnya. Sebab individu pada prinsipnya memiliki kebebasan serta kemerdekaan untuk menentukan kehidupan negara. B. Pandangan terhadap tujuan negara. Dalam hal ini pun berbeda, sebab mereka yang mendukung telah dilaksanakan sistem otoritaris berpendapat bahwa tujuan negara adalah menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara, siki kepada negara. Sedangkan mereka yang mendukung dilaksanakan sistem demokrasi berpendapat bahwa tujuan negara ialah kalau kiranya dapat dirumuskan secara singkat untuk memusnahkan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya.
Itulah hal-hal yang menyebabkan terdapatnya perbedaan-perbedaan antara badan perwakilan rakyat pada negara otorasi modern dengan badan perwakilan rakyat pada negara demokrasi modern, yang sekaligus menunjukkan perbedaan prinsipil antara kedua negara tersebut. Perbedaan antara kedua badan perwakilan rakyat tersebut terletak pada cara pengangkatan atau pemilihan daripada anggota-anggota badan perwakilan rakyat tersebut. Pada negara otorasi modern ini, misalnya pada negara-negara fasis, pemilihan atau pengangkatan daripada anggota-anggota badan perwakilan rakyat itu dimulai dari pengajuan calon-calon sementara oleh kesatuan-kesatuan sosial yang ada di dalam negara itu dan yang telah diakui secara syah oleh negara. Kesatuan-kesatuan sosial ini misalnya serikat-serikat kerja, golongan militer, kaum buruh, dan sebagainya. Calon-calon sementara ini sebelumnya harus sudah diusahakan supaya sifatnya fasistis. Nama-nama daripada para calon sementara ini dimuat di dalam sebuah daftar calon sementara. Kemudian daftar calon sementara ini dikirimkan atau diajukan kepada Dewan Partai Fasis, yaitu yang merupakan organ pusat daripada partai tersebut. Dewan Partai ini kemudian memilih nama-nama calon yang tercantum di dalam daftar calon sementara tadi, dan yang kemudian dimuat atau dipindahkan di dalam daftar calon tetap. Dalam hal memilih calon-calon tetap ini, Dewan Partai mempunyai hak kebebasan, yaitu apabila dianggap perlu daftar calon itu dapat ditambah dengan nama-nama orang baru yang terkemuka dari golongan apa saja, dan bila mana ini juga dianggap perlu mencoret nama-nama dalam daftar calon sementara tadi dan menggantinya dengan nama-nama yang dikehendaki oleh Dewan Partai. Dengan demikian, daftar calon tetap itu sepenuhnya berada pada tangan Dewan Partai dan dikuasai sepenuhnya oleh Dewan Partai. Dengan cara demikian, maka dapatlah diusahakan supaya orang-orang tercantum di dalam daftar calon tetap itu sepenuhnya berada pada tangan Dewan Partai dan dikuasai sepenuhnya oleh Dewan Partai. Dengan cara demikian, maka dapat diusahakan supaya orang-orang yang tercantum di dalam daftar calon tetap itu hanya orang-orang dari partai pasti saja. Dan ini pun harus orang-orang yang dapat dipercaya dan menjalankan tugas partai dengan baik. Bagaimana selanjutnya? Tugas selanjutnya ialah daftar calon tetap itu diajukan atau ditawarkan pada rakyat pemilih. Tetapi dalam hal ini, rakyat pemilih itu hanya dapat menerima seluruhnya atau menolak seluruhnya apa yang ditawarkannya itu. Jadi rakyat pemilih sama sekali tidak dapat mengadakan perubahan-perubahan apa saja terhadap daftar calon tetap yang telah ditetapkan oleh Dewan Partai Fasis tersebut. Demikianlah cara pemilihan atau pengangkatan anggota-anggota badan perwakilan rakyat dari negara otorasi modern, yang antara lain pernah terjadi di Italia pada zaman fasisme dahulu. Sedang pada negara-negara demokrasi modern, pemilihan atau pengangkatan anggota-anggota badan perwakilan rakyat mempunyai peranan yang penting oleh karena ikut menentukan secara langsung siapakah yang akan terpilih duduk di kursi badan perwakilan rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat, negara, nusa, dan bangsa. Dan oleh karena itu mereka harus tetap dijaga agar supaya tetap bersifat representatif. B. Sifat susunan daripada badan perwakilan rakyat. Sifat susunan daripada badan perwakilan rakyat pada negara otorasi modern sesuai dengan pendapat mereka tentang hakikat negara, yaitu bahwa negara dianggap sebagai suatu organisme, maka sifat susunan daripada badan perwakilan rakyatnya adalah korporatif. Oleh karena badan perwakilan rakyat tersebut bukanlah merupakan wakil-wakil individu, melainkan merupakan wakil daripada kesatuan-kesatuan sosial yang ada dan diakui sah oleh negara di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan badan perwakilan rakyat pada negara demokrasi modern itu sifatnya adalah otomistis. Oleh karena badan perwakilan rakyat tersebut merupakan wakil-wakil daripada rakyat pemilih. C. Sifat kekuasaan daripada badan perwakilan rakyat. Pada negara otorasi modern, badan perwakilan rakyat itu sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Oleh karena badan perwakilan rakyat tersebut hanyalah merupakan pendukung saja terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil oleh badan eksekutif. Malahan ada yang mengatakan bahwa badan perwakilan rakyat pada negara otorasi modern itu hanya sebagai corong atau penggema saja daripada suara atau keputusan-keputusan badan eksekutif. Jadi kekuasaan di dalam negara otorasi modern itu sebenarnya ada pada badan eksekutif, dan di sini pun sesungguhnya yang memegang kekuasaan atau yang menentukan putusan adalah hanya satu orang, yaitu pimpinan daripada badan eksekutif tersebut, yang di Italia pada zaman pemerintahan fasis disebut capo del governo atau dua duce, yang artinya pemimpin. Di Jerman pada pemerintahan Nazi, pimpinan badan eksekutif itu disebut Führer. Ini misalnya pada zaman pemerintahan Hitler. Pada waktu itu bentuk negara Jerman adalah nasional sosialis, di mana pimpinan otoriter menjadi wujud daripada negara nasional sosialis. Badan perwakilan rakyat yang di sana disebut Reichstag, tidak lebih daripada suara kedua yang hanya mengulangi saja pernyataan Führer. Reichstag hanya berkumpul atau bersidang apabila Führer menganggap perlu untuk memberitakan secara lebih hebat hal-hal mengenai kebijaksanaan kenegaraan yang dijalankan atau yang akan dijalankan. Dengan demikian, kekuasaan badan eksekutif telah dirampas dan diambil alih oleh badan eksekutif oleh pemerintahan negara, yaitu Führer yang menjelma di dalam diri seseorang yang bernama Adolf Hitler. Tetapi bagaimanapun juga kekuasaannya orang yang demikian ini oleh karena tidak memperhatikan kepentingan rakyat, kecuali hanya memperhatikan kepentingan golongan saja.
yaitu bangsa Arya, sedangkan golongan lain ditindas dengan kejam. Akhirnya akan berantakan sendiri dalam umur yang pendek saja. Mut Avdo Rocco, dia pernah menjabat Menteri Kehakiman Italia pada zaman fasis, bahwa kekuasaan eksekutif mempunyai kedudukan utama. Pemerintah adalah merupakan wakil daripada kekuasaan negara seluruhnya, dan dengan demikian badan eksekutif harus memenuhi tugas umum. Sedangkan kedua kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, hanya merupakan kekuasaan khusus saja. Jadi kedudukannya sekunder. Jadi tegasnya badan legislatif dan badan yudikatif hanya punya tugas atau kekuasaan tertentu yang bersifat khusus. Sedangkan badan eksekutif mempunyai tugas atau kekuasaan yang tidak terbatas yang bersifat umum. Selanjutnya dikatakan bahwa tugas atau kekuasaan badan legislatif atau badan perwakilan rakyat itu hanya sebagai penyata saja daripada direktif pemimpinan pada eksekutif, yaitu Führer. Nah, demikian kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan lain-lainnya, dan pula kekuasaan itu dianggap mewakili seluruh rakyat. Di Jerman pada zaman Nazi, kekuasaan tidak berbeda. Pada zaman itu, Riksdag, yaitu parlemen Jerman, hanyalah merupakan corong saja untuk menggembangkan suara Führernya. Lagi pula orang itu hanya berkumpul atau bersidang bila dipandang perlu oleh Führer, dan tugasnya di dalam sidang itu hanya mendengarkan saja laporan-laporan daripada tindakan-tindakan yang telah atau akan diambil oleh Führer. Hampir sama dengan keadaan di kedua negara tersebut di atas adalah keadaan di Republik Soviet. Negara ini juga mempunyai peraturan pemilihan dan perwakilan rakyat yang sifatnya korporatif. Negara ini juga hanya berbatas satu, adanya partai-partai lain sebagai partai oposisi tidak diperkenakan. Dalam praktek, sistem di Republik Soviet itu berjalan sebagai diktator yang teratur, dengan pemerintahan pusat yang kuat. Keteraturannya itu sedemikian rupa sehingga di sana dapat berdampingan dengan bentuk republik. Sedangkan pada negara demokrasi, badan perwakilan rakyat mempunyai kekuasaan nyata, yaitu memegang kekuasaan perundang-undangan. Sebagaimana telah diketahui, di dalam negara-negara otorasi modern itu hanya ada satu partai. Sesungguhnya keadaan yang demikian ini merupakan suatu kontradikto in addicto. Karena istilah partai itu arti yang sebenarnya adalah bagian atau pihak atau golongan yang ada di dalam negara itu, yang memperjuangkan tujuan-tujuan kenegaraan tertentu. Kalau dalam negara hanya ada satu pihak saja, karena semuanya itu telah disamaratakan, maka sama sekali tidak terdapat lagi partai, atau syukurlah pihak itu atau bagian itu kita sebut partai. Sebenarnya bahwa dalam negara-negara otorasi modern itu, apa yang dinamakan partai itu tidak lain daripada alat kekuasaan yang telah diatur dengan sesama. Untuk memusnahkannya adanya kemungkinan pemberontakan terhadap Führer. Jadi sebenarnya adanya partai dalam negara-negara otorasi modern itu hanya akan merupakan suatu alat kekuasaan saja daripada negara, dan yang digunakan untuk menindas gerakan-gerakan yang menentang negara. Inilah yang sebenarnya antara lain merupakan kelemahan daripada negara yang bersifat otorasi. Karena dengan demikian negara lewat kepala negaranya tidak akan segan-segan melakukan kekejaman apa saja. Apabila ada warga negara atau suatu golongan yang punya kepribadian lain daripada pendirian partai atau pendirian pemerintahan, jadi di sini kepentingan individu itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah, atau malahan mungkin tidak mendapatkan perhatian sama sekali, karena yang diperhatikan hanya kepentingan negara saja. Menurut Kahnbuk, adanya badan perwakilan rakyat yang sifatnya kooperatif dalam negara yang memakai sistem atau partai atau sistem interaksi modern itu hanyalah merupakan komprehensif samaran belaka daripada suatu negara diktatorial dan absolutis, atau menurut istilah klasik dengan negara tirani. Tapi di samping kelemahan-kelemahan tersebut di atas, negara yang berpemerintahan otoriter itu mengandung pula kebaikan-kebaikan, yaitu adanya kemungkinan untuk mengambil keputusan-keputusan secara cepat serta mengadakan tindakan-tindakan tegas sepenuhnya, terutama dalam keadaan genting yang memerlukan adanya perubahan-perubahan secara radikal baik dalam bidang pemerintahan, ketatanegaraan, ekonomi, politik maupun sosial. Perubahan-perubahan mana memang kadang-kadang perlu diadakan secara radikal. Sebagai contoh, misalnya bangsa Romawi dahulu dalam keadaan biasa atau dalam keadaan tentram, pemerintahnya itu mempergunakan sistem demokrasi. Akan tetapi bila dalam negara itu mengalami keadaan bahaya, mereka mengubah sistem pemerintahannya menjadi pemerintahan diktatorial. Supaya ada kesatuan pimpinan pemerintah negara yang kuat, segala keputusan dan tindakan dapat diambil secara tepat dan tegas. Tapi perubahan yang demikian itu hanya untuk atau berlaku sementara waktu saja. Oleh karena nanti apabila bahaya yang mengancam negara itu telah tidak ada lagi, mereka mengembalikan pemerintahannya ke dalam sistem demokrasi. Memang demikianlah keadaan daripada sesuatu sistem itu. Kadang-kadang bersifat baik, tetapi kadang-kadang bersifat buruk, dan sifat-sifat ini selalu tergantung pada keadaan dan cara pelaksanaannya. Juga tergantung pada sudut peninjauan dari yang berkepentingan. Jadi tegasnya tidaklah ada suatu sistem yang sifatnya itu sempurna. Karena suatu sistem itu mengandung kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan, hanya saja bedanya suatu sistem itu mungkin mengandung kebaikan-kebaikan yang lebih banyak daripada sistem lainnya. Apabila mana keadaan yang menentukan, demikian pula misalnya sistem diktatorial tersebut di atas.
Diktatoriyah itu adalah bahwa kekuasaan pemerintah di dalam negara itu hanya dipegang dan dilaksanakan dari pimpin oleh satu orang tunggal saja, yang orang ini disebut diktator. Maka sebenarnya istilah diktator totaliter itu adalah tidak tepat dan menyalahi teori kenegaraan. Pemerintah diktatoriyah tidaklah mungkin dijalankan oleh satu golongan yang besar. Jadi kalau dikatakan diktator totaliter itu sebenarnya yang menjalankan diktator itu bukanlah golongan itu, melainkan yang menjalankan itu adalah pemimpinnya. Jadi sebenarnya dia inilah diktatornya, dialah yang mendikte, yaitu mendiktekan kehendaknya untuk dilaksanakan, dan pelaksanaan ini disertai dengan kekerasan dan kekejaman terhadap kebaikan negara yang berpemerintahan otoriter atau diktatorial itu ada yang tidak menyetujuinya. Sajanya yang tidak menyetujuinya itu adalah antara lain ada Brise. Oleh karena menurut beliau keputusan atau tindakan-tindakan yang diambil dengan cepat lagi pula hanya oleh satu orang itu dapat membahayakan keseimbangan negara. Terlebih apabila dia tidak bertindak sebagai seorang diktator yang merasa mempunyai kekuasaan mutlak. Ini sering menimbulkan keputusan-keputusan dan atau tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Maka terhadap hal atau keadaan yang demikian ini kemudian timbullah suatu masalah atau problem yang maha penting, dan yang dapat dipastikan bahwa sesungguhnya tidak ada masalah atau problematik yang maha penting daripada masalah ini. Masalah tersebut adalah masalah pembatasan kekuasaan penguasa. Yang mengenai masalah ini, Max Weber mengatakan bahwa persoalan tersebut adalah maha penting. Oleh karena justru masalah tersebut timbul pada waktu ilmu pengetahuan serta praktik ketatanegaraan menetapkan pada tangan penguasa suatu maha kekuasaan yang tidak dikenal oleh penindas maupun juga di dalam sejarah ketatanegaraan. Problem ini tidak saja perlu selagi, yaitu dengan cara bagaimana orang dapat mengendalikan kekuasaan, tapi perlu juga ditanyakan baik tidaknya untuk mengadakan pengadilan atau pembatasan kekuasaan. Sebab ada orang yang menganggap bahwa kekuasaan pemerintah itu baik, maksudnya kalau pemerintah itu mempunyai kekuasaan yang benar, luas, dan tegasnya kekuasaan penguasa itu adalah mutlak. Akan tetapi ada pula orang yang menganggapnya bahwa kekuasaan penguasa yang demikian itu sebagai salah satu bahaya terbesar yang mengancam peradaban dewasa ini. Maka baiklah kita ikuti saja sebentar mulai Max Weber mengenai masalah ini. Beliau antara lain menyatakan bahwa sesungguhnya ada dua macam prinsip pembatasan kekuasaan. Yang satu dengan yang lainnya itu merupakan perlawanan yang tegas, dan itu merupakan perlawanan yang sebagaimana kita lihat terdapat di dalam semua unsur yang mewujudkan ketatanegaraan, yaitu sistem liberal dan sistem otoriter. Dan untuk ini baiklah kita lihat pertentangan itu sejak pangkalnya atau asal mulanya sekali, yaitu adanya istilah umum dua Tanskol yang prinsip-prinsipnya saling berhadapan-hadapan dan yang telah menentang sekeras itu pula dalam konsekuensinya terhadap adanya dua macam Tanskol ini. Banyak sekali nama-nama yang menggambarkan kedua aliran tersebut. Oleh karena hampir setiap zaman dan yang hampir setiap penulis memberikan nama sendiri, malahan kadang-kadang ini yang membingungkan dan mengacaukan, memberikan pengertian atau mungkin hanya sebagai penafsiran yang berlainan, entah karena disengaja atau entah memang belum atau tidak mengerti pengertiannya yang sesungguhnya. Max Weber menamakan kedua Tanskol itu tersebut, yang satu individualisme sedang yang lain kolektivisme. Nama-nama ini menurut beliau katanya telah diberikan baik-baik dan inilah yang tepat karenanya lalu dipilih, sebab itulah yang mengemukakan masing-masing sendiri daripada masing-masing doktrin atau Tanskol tersebut. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa doktrin kolektivisme sebagai bagian daripada satu perumpamaan atau postulat dasar yang sering tidak pasti perumusan dan kadang-kadang tidak tegas, menyatakan bahwa individu-individu hanya unsur-unsur yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan sosial. Yang kesatuan itulah yang benar-benar ada, yang benar-benar dapat dipandang sebagai suatu kesatuan. Menurut doktrin ini, kelompok atau kesatuan sosial serta kehidupan sosial dapat disamakan dengan tubuh manusia. Dan kehidupan manusia, tubuh manusia itu terdiri dari kumpulan sel-sel. Sel-sel yang mewujudkan tubuh manusia itu ada sesuatu yang hidup juga. Hal perlu dalam keadaan terpisah daripada tubuh manusia pun masih hidup juga, sebagaimana ini telah dibuktikan oleh pengalaman laboratorium. Tetapi kehidupan sel-sel yang demikian ini adalah tidak sempurna atau tidak normal, karena menurut kodratnya sel-sel itu harus merupakan kesatuan dan tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan tubuh manusia yang demikian ini supaya sel-sel tersebut dapat hidup dengan sempurna. Demikianlah halnya dengan manusia. Manusia itu harus hidup di dalam suatu kesatuan atau masyarakat supaya hidupnya dapat sempurna. Karena manusia yang hidup terlepas dari luar kesatuannya, yaitu di luar masyarakat, tentu akan mengalami ketidaksempurnaan di dalam hidupnya. Jadi tegasnya tidak ada individu yang ada hanya anggota-anggota kesatuan, yang ini pun semata-mata berkewajiban menjamin fungsi-fungsi sosial. Yang selanjutnya mengatakan bahwa cukuplah terang bahwa doktrin kolektivisme itu sama sekali bertentangan dengan segala maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa. Sebab para penguasa itu di dalam doktrin ini merupakan penjelmaan daripada kesadaran dan kehendak kesatuannya, dan kekuasaan penguasa semata-mata bertujuan untuk mematahkan segala perlawanan individu terhadap kepentingan kolektif. Sebaliknya adalah doktrin individualisme.
Doktrin ini menuju kepada kesimpulan-kesimpulan yang tepat merupakan kebalikan daripada kesimpulan-kesimpulan doktrin kolektivisme. Hal yang demikian ini tidaklah mengherankan sebab kedua-duanya adalah dimulai dari pangkal yang tepat bertentangan pula. Menurut doktrin individualisme, masyarakat adalah merupakan kenyataan sekunder, sedangkan setiap manusia atau individu merupakan kenyataan primer atau kenyataan tingkat pertama. Jadi individulah yang merupakan kesatuan yang sifatnya fundamental. Memang tidak disangsikan lagi bahwa manusia itu suatu makhluk yang jika terpisah seorang diri dari kesatuannya tidak akan sanggup mencukupi semua kebutuhannya, sehingga hidup masyarakat itu merupakan suatu keharusan. Ini seringkali merupakan suatu keharusan yang menguntungkan, sebab masyarakat itu selalu memelihara nilai peradaban dengan penyebaran kewajiban-kewajibannya kepada anggota-anggotanya, yaitu para individunya. Tetapi bagaimana juga individu itu tetap merupakan suatu tujuan tertinggi yang membawakan sesuatu. Di sini kesatuan sosial atau masyarakat lalu menjadi terbatas peranannya, yaitu menjamin kesempatan hidup kepada setiap manusia dan membuka jalan untuk perkembangan yang selaras dengan watak-watak atau sifat-sifat yang sebenarnya. Maka kalau doktrin kolektivisme menyatakan kehidupan dan hidup manusia dalam masyarakat itu tak ubahnya seperti kehidupan dan hidupnya saja di dalam tubuh manusia. Sebagai imbangan daripada postulat ini, doktrin individualisme menyatakan bahwa kehidupan manusia di dalam masyarakat itu disampaikan dengan kumpulan lukisan-lukisan di dalam suatu permainan seni lukis, di mana setiap lukisan itulah yang menjadi pokok harga atau nilai dan bukan simetris kumpulan seluruhnya. Dengan pahamnya demikian itu, doktrin individualisme menganggap bahwa para penguasa semata-mata berkewajiban untuk memelihara aturan-aturan sosial yang perlu untuk perkembangan setiap individu. Dengan demikian, akibatnya perkembangan individu itulah yang menentukan batas-batas kekuasaan penguasa atau pemerintah. Jadi setiap individu itu mempunyai satu lingkungan hidup sendiri, satu lingkungan berbeda yang tidak dapat diganggu gugat atau dilanggar oleh siapapun, khususnya oleh penguasa, dengan ketahuan bahwa bila terjadi perselisihan antara individu dengan kesatuannya atau masyarakat, ada kemungkinan bahwa individu harus mengalah. Sekarang bagaimanakah pendapat daripada para pendukung doktrin individualisme ini? Mereka ini sedikit pun tidaklah memikirkan kehendak baik daripada penguasa atau pemerintah, ataupun mengharapkan kemungkinan bahwa penguasa itu secara spontan akan menghormati batas-batas kekuasaannya. Malahan sebaiknya para pendukung daripada doktrin ini, lebih-lebih para pendekarnya, bersifat pesimistis, yaitu bahwa setiap manusia yang diberi kekuasaan atas sesamanya tentu bercenderung untuk memperkosa atau meluaskan kedudukannya. Ini memang sudah kodrat alam, maka akibatnya setiap penguasa dicurigainya akan menyalahgunakan kekuasaannya itu tidak terbatas, seperti yang diajarkan oleh doktrin kolektivisme. Dengan demikian, maka para pendukung doktrin individualisme lalu berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan dukungan dan selanjutnya menemukan cara-cara yang jika itu baik dan berhasil untuk dapat membatasi kekuasaan penguasa. Dan memang sesungguhnya bahwa dalam teori kenegaraan, masalah mengenai cara pembatasan kekuasaan penguasa ini merupakan salah satu masalah yang terpenting. 2. Cara-cara pembatasan kekuasaan penguasa. Menurut Maurice Dubreuil, timbulnya dari segalanya pembatasan kekuasaan penguasa itu bukanlah karena hasil dari suatu pemikiran, melainkan oleh karena adanya kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan bersifat benda atau material yang merintangi maksud penguasa untuk melaksanakan kekuasaannya. Ingat saja misalnya bagaimana sifat rintangnya kekuasaan dari raja-raja Genghis Khan dan Tamerlane. Bagaimanapun mutannya kekuasaan mereka itu, namun dalam jarak kira-kira 450 km saja dari tempat di mana mereka itu bertahta sudah tidak akan terasa lagi. Malahan di dalam ibu kotanya saja, kalau sifat penindasannya itu lebih dari kesanggupan rakyat untuk menanggungnya, raja-raja seperti Genghis Khan dan Tamerlane akan selalu terancam timbulnya pemberontakan yang sukar dilawan dan dipandangkan dengan kekuatan-kekuatan pedang dan tombak laskar-laskarnya. Tetapi keadaan tidaklah statis, melainkan sebaliknya keadaan selalu berubah dan berkembang, terutama alat-alat lalu lintas ini mengalami perkembangan yang besar. Perkembangan ini adalah sangat menguntungkan bagi para penguasa karena memberikan kepada para penguasa suatu alat penerangan dan pengawasan yang luar biasa dan yang tak ada taranya dalam abad-abad yang lampau. Orang-orang akan lebih mudah melaksanakan kekuasaan dan mengadakan penguasaan terhadap pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam suatu daerah yang luas dengan alat lalu lintas yang modern, daripada dalam suatu daerah yang sempit tetapi yang dalam daerah tersebut belum ada alat-alat lalu lintasnya yang modern. Demikian pula keadaannya perkembangan alat-alat persenjataan yang semakin lama semakin rumit, dalam arti bahwa alat-alat persenjataan tersebut hanya dapat dilayani oleh orang-orang tertentu, yaitu para ahli. Maka sejak itu berkatalah orang, para siapa dapat memiliki kekuatan senjata
untuk menyelamatkan diri dari semua gerakan rakyat. Dan sejak itu pula orang tidak lagi membuat revolusi melawan rakyat. Lebih-lebih dengan adanya penguasaan pemerintah atas surat kabaran, radio, film, pendidikan, dan sebagainya. Tindakan ini semua merupakan senjata yang ampuh bagi penguasa untuk dengan leluasa melaksanakan propaganda secara besar-besaran yang lama-kelamaan sukar ditentang oleh rakyat. Ini semua sebetulnya merupakan konsekuensi daripada perkembangan ilmu pengetahuan modern yang pada waktu itu ilmu pengetahuan memberikan kepada penguasa suatu kekuasaan yang dapat mematahkan segala perlawanan yang bersifat material. Maka dari itu suatu usaha untuk berbagai cara, dan dengan cara itu kekuasaan penguasa dapat dibatasi, merupakan masa yang maha besar. Lebih-lebih pada waktu itu usaha tersebut sangat sulit dilaksanakan. Menurut Maurice Berger ada 3 macam usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa itu yang masing-masing bergerak dalam lapangan yang tersendiri. 3 macam usaha tersebut ialah: 1. Usaha pertama ditujukan untuk melemahkan atau membatasi kekuasaan penguasa dengan cara langsung. Di dalam usaha ini ada 3 macam cara yang umum digunakan, yaitu A. Pemilihan para penguasa. Pada waktu kita mempelajari atau membicarakan sistem pemerintahan demokrasi, kita telah mengetahui bahwa pemilihan para penguasa oleh rakyat yang akan diperintah itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud daripada prinsip pembatasan kekuasaan penguasa. Tetapi yang demikian ini harus disertai syarat-syarat bahwa pemilihan itu harus betul-betul bebas dan beres. Kalau memang betul-betul demikian halnya, ini akan memaksa para penguasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan pertanggungjawab itu bukanlah sekedar bertanggung jawab yang tidak ada sanksinya apa-apa, melainkan pengertian pertanggungan jawab di sini ada pertanggungan jawab politis dengan sanksi yang bersifat politis juga. Dan sanksi ini yang paling berat ialah apabila kebijaksanaan penguasa ini tidak dapat diterima oleh rakyat, maka penguasa akan kehilangan kekuasaannya, dan ini berarti jatuhnya kekuasaan mereka. Tapi apabila penguasa itu mulai menyadari bahwa kekuasaan mereka itu sebenarnya mereka peroleh dari rakyat, dan mulai saat itu pula menyegani rakyat, maka ini adalah merupakan titik pangkal daripada kebijaksanaan penguasa. Meskipun pemilihan ini sebenarnya tidak dapat terlepas dari kelemahan-kelemahan, ini tergantung daripada sistem pemilihan dan sikap rakyat terhadap penguasa. Namun pemilihan tetap merupakan suatu cara yang paling tepat dan tegas untuk membatasi kekuasaan penguasa. B. Pembagian kekuasaan ini juga dikemukakan oleh Maurice Berger sebagai salah satu cara yang baik untuk membatasi atau melemahkan kekuasaan penguasa, dengan maksud untuk mencegah agar para penguasa itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang dengan melebarkan cengkeraman totaliternya atas rakyat. Dalam hal ini Maurice Berger telah memperingatkan pula akan ajaran Montesquieu yang sangat termasyhur. Kemasyhuran ini disebabkan oleh karena tegasan daripada ajaran tersebut, yaitu kekuasaan membatasi kekuasaan. Dari diperhatikan pula oleh beliau bahwa pembagian kekuasaan hendaknya dipahami dalam pengertian yang luas. Maksudnya tidak saja dalam arti pemisahan kekuasaan menurut tipe trias politika klasik, yaitu bahwa kekuasaan negara itu dibagi dalam atau menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang meskipun sudah berang tentu pengertian yang terakhir itu ada kebaikannya, yaitu dan ini terutama sifat kebebasan kekuasaan, pengadilan, dan hubungannya dengan kedua kekuasaan yang lain. Ini misalnya dan terutama ini negara-negara Anglo-Saxon, sehingga para warga negara terjamin betul terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Tetapi kita harus ingat akan adanya macam atau tipe bagian kekuasaan lain yang lebih baik daripada yang disebutkan di atas. Demikian misalnya, dan ini menurut para penganutnya sistem dwi dewan yang dapat mencegah timbulnya pelanggaran yang mungkin timbul atau terjadi pada sistem satu dewan. Begitulah juga misalnya sistem tripartisme. Sistem ini sangat terkenal di Prancis pada tahun 1944 sampai 1947. Sistem ini pada hakikatnya berarti penyerahan kekuasaan kepada 3 partai terbesar yang turut di dalamnya pembagian sektor-sektor dalam lapangan usaha pemerintah, dan yang masing-masing itu di bawah pimpinan seorang presiden dewan menteri. Tetapi yang sesungguhnya yang merupakan lambang saja. Jadi sistem ini pada hakikatnya mencegah timbulnya diktator atau partai. Di samping itu ada juga pendapat bahwa sistem federalisme dan sistem desentralisasi dianggap sebagai cara-cara pembagian kekuasaan, karena yang terjadi di sini adalah pembagian kekuasaan secara vertikal dan tidak menjerumus ke bagian kekuasaan secara horizontal. Tetapi hal ini menurut Maurice Berger hasilnya akan sama sekali berlainan. Karenanya beliau menegaskan bahwa hendaknya pengertian pembagian kekuasaan itu janganlah dicampur adukan dengan pengertian pemisahan kekuasaan di dalam lapangan pengadilan yang oleh beliau disebutnya kontrol yurisdiksional, dan ini merupakan cara yang ketiga di dalam usaha untuk membatasi atau melemahkan kekuasaan penguasa secara langsung. C. Kontrol yurisdiksional. Dengan ini yang dimaksudkan ialah adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan-kekuasaan tersebut, dan semuanya itu pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa. Melainkan juga terjadi pemberian kekuasaan kepada lembaga pengadilan untuk mengontrol, mengatur, serta mengendalikan lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga administrasi.
Suatu kontrol yurisdiksional yang sempurna atau lengkap menurut Maurice Duverger harus meliputi dua hal, yaitu pertama, kontrol atasnya tidaknya tindakan-tindakan badan eksekutif agar dengan demikian tercegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang. Suatu contoh adalah adanya kesempatan untuk mengadu kepada Dewan Kehakiman Agung bila terjadi kelainan kekuasaan penguasa suatu pemerintah. Hal demikian pernah terjadi di Prancis. Kedua, kontrol agar undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya tidak menyimpang dari undang-undang dasar atau konstitusi. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga agar parlemen dimasukkan pada membuat undang-undang, tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang dasar atau konstitusi, dan penyataan hak asasi warga negara. Untuk ini, sistem Amerika merupakan salah satu contohnya. Pula, kontrol yang disebutkan terakhir ini tidak kurang pentingnya daripada kontrol yang disebutkan duluan. Lagi pula, dengan tidak adanya kontrol yang kedua ini, pemerintahan daripada undang-undang dasar sama sekali akan kehilangan asas-asasnya, dan yang akan mencari rangkaian kata-kata saja yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut. Memang demikianlah sesungguhnya peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan para penguasa akan tidak ada gunanya kalau di samping peraturan-peraturan tersebut tidak disusun pula prosedur atau cara untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut. 2. Usaha yang kedua untuk membatasi kekuasaan penguasa ialah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Jadi daya kesanggupan rakyat untuk menolak pengaruh-pengaruh dari penguasa itu ditambah atau diperkuat. Tentu saja pengaruh-pengaruh dari penguasa di sini dalam arti pengaruh-pengaruh yang berakses melepaskan rakyat. Sesungguhnya segala usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa itu hanya dirasakan selama masih ada pertentangan antara penguasa dengan rakyat yang diperintahnya, dan pertentangan itu selalu mencerminkan pokok sifat dinamika sosial untuk mencegah jangan sampai timbul atau terjadi penindasan dari pihak yang pertama terhadap pihak yang kedua. Orang dapat memakan pihak yang pertama atau menambah kekuasaan atau kekuatan pihak yang kedua, tetapi sesungguhnya dua usaha tersebut perbedaannya tidak selalu terang. Pemilihan umpananya ini adalah salah satu cara dari usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan melemahkan kekuasaan penguasa tersebut secara langsung. Tetapi sebaliknya ini juga merupakan salah satu cara dari usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan menambah atau memperkuat kekuasaan rakyat yang diperintah. Salah satu cara yang dimaksud oleh Maurice Duverger yang menurut sifatnya memang harus dimasukkan ke dalam golongan usaha yang kedua ialah yang dinamakan kekuasaan pribadi. Dengan kekuasaan pribadi ini dimasukkan oleh beliau adalah semua lembaga yang diadakan dan dipimpin sendiri oleh warga negara, maksudnya oleh rakyat atau tegasnya oleh orang-orang yang diperintah itu sendiri, dan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentang kehendak negara yang merugikan rakyat. Ini misalnya untuk zaman modern, hak milik individual, perkumpulan-perkumpulan serta pres dan sebagainya. Kesemuanya ini merupakan rintangan-rintangan besar untuk pelaksanaan kekuasaan mutlak dari penguasa, karena dengan hal itu kekuasaan rakyat diperintah menjadi bertambah kuat. Tetapi sayang sekali cara ini bersamaan dengan perkembangan teknik produksi, condong kepada pengurangan kekuasaan pribadi secara berangsur-angsur, malahan menghapuskannya sama sekali, dan yang pada gilirannya nanti berakibat pengurangan kemerdekaan dan otonomi para warga negara secara langsung, serta dan ini yang paling membahayakan, timbulnya ancaman dari pembatasan kekuasaan penguasa secara tidak langsung yang menandakan alat-alat terkuat atau cara-cara terkuat yang dapat mencegah perluasan kekuasaan para penguasa. Untuk ini, Maurice Duverger merupakan contoh klasik, yaitu keadaan negara orang diliput dengan raksasa Gulliver sebagai rajanya. Sementara itu, memang para warga negara atau rakyat yang diperintah tidak sama sekali dilucuti kekuasaannya, oleh karena ada prosedur demokrasi semi langsung yang memberi kepada rakyat suatu alat untuk mengambil suatu tindakan yang kuat di dalam menghadapi penguasa. Pada umumnya, pengertian demokrasi semi langsung ini haruslah dipelajari dalam hubungannya dengan sistem pemilihan para penguasa. Sebab sistem ini terletak di antara sistem demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi modern. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat sendiri secara langsung menjalankan kekuasaan. Di dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada wakil-wakilnya untuk dilaksanakan. Sedangkan dalam sistem demokrasi semi langsung, rakyat membagi kekuasaannya dengan para wakil-wakilnya, dalam arti bahwa rakyat dapat memaksa para penguasa dengan suara inisiatif untuk mengurus sesuatu hal, maupun bahwa rakyat dengan hak referendum atau hak veto dapat menuntut untuk meratifikasi dulu keputusan-keputusan penguasa sebelum keputusan-keputusan itu dijalankan. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa sistem demokrasi semi langsung yang dimaksud oleh Maurice Duverger itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan para penguasa, dan bahwa adanya persamaan antara demokrasi langsung, demokrasi semi langsung, dan demokrasi perwakilan itu tidak bersifat asasi. Lagi pula sistem-sistem hak inisiatif, hak referendum, dan hak veto itu tidak ada halangannya, jadi dapat dihubungkan atau dilaksanakan dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi, di mana para penguasa itu terjamin kekuasaannya, misalnya oleh aturan-aturan keturunan. Sehingga dalam arti kata yang setepat-tepatnya, demokrasi semi langsung kehilangan sifat demokrasinya. Menurut hemat saya, tepat jugalah apa yang dikatakan oleh Maurice Duverger bahwa yang menjadi tujuan pokok daripada prosedur tersebut di atas
adalah memberikan alat kepada para warga negara untuk menjamin terlaksanya pembatasan kekuasaan penguasa. Nah, karena memang prosedur atau cara di atas dapat secara langsung menahan keputusan-keputusan penguasa. Negara yang pertama-tama mendapatkan dan kemudian mengembangkan prosedur tersebut, kita dapat mempelajari pelaksanaannya di dalam praktik ketatanegaraan Swiss. Tetapi bagaimana juga suatu sistem atau cara itu tidak dapat terlepas dari keberatan-keberatan tertentu. Adapun keberatan-keberatan sistem di Swiss, yaitu sistem referendum, adalah satu, sistem tersebut lambat jalannya. Dua, sistem tersebut di dalamnya mengandung kecenderungan untuk menimbulkan semangat konservatif. Artinya di mana-mana rakyat selalu mencurigai hal-hal yang baru. 3. Kelemahan yang paling berat ialah adanya resiko timbulnya sikap massa bodoh di kalangan rakyat pemilih apabila terlalu sering diadakan pemungutan suara, entah pemungutan suara untuk referendum obligatoir, entah untuk referendum fakultatif. Selanjutnya, Mas juga mengatakan bahwa orang harus mengakui kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang nyata ini. Tetapi di samping itu, orang harus mengakui pula bahwa di dalam neraca ujian, maksudnya setelah diadakan pembandingan baik buruknya sistem tersebut, ternyata bahwa unsur-unsur yang baik lebih kuat daripada unsur-unsur yang buruk. 3. Usaha yang ketiga di dalam melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa dapat juga dipertimbangkan suatu usaha untuk mengendalikan kelaliman pihak penguasa dari masyarakat atau negara yang satu terhadap masyarakat atau negara yang lain dengan mengusahakan adanya semacam intervensi oleh penguasa dari masyarakat atau negara yang lain. Dan intervensi ini harus dilaksanakan secara timbal balik. Jadi tegasnya diadakan penguasaan secara timbal balik. Usaha ini disebut pengendalian atau pembatasan secara federalisme. Ini pada asasnya terjadi pada pembatasan penguasa oleh penguasa lain di dalam menjalankan kekuasaan atas bangsa yang dikuasainya. Usaha ini dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu 1. Pembatasan kekuasaan penguasa secara federalisme yang bersifat inter atau dalam negeri. 2. Pembatasan kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh penguasa internasional. Contoh yang melaksanakan pembatasan kekuasaan secara inter ada Swiss dan Amerika Serikat. Kedua negara ini terjadi atau tersusun atas negara-negara kecil yang masing-masing masih memiliki kebebasan. Negara-negara ini yang dimasukkan adalah negara-negara bagian ini di Amerika Serikat, sedangkan di Swiss namanya kanton. Pemerintah atau penguasa dari negara-negara bagian atau kanton-kanton tersebut mempunyai kekuasaan atau hak-hak yang besar sekali untuk membatasi kekuasaan serta tindakan-tindakan pemerintah federal atau pemerintah pusat. Tegasnya apa yang dimasukkan di atas ialah bahwa tiap-tiap negara bagian atau kanton-kanton itu masih mempunyai wewenang untuk mengurus urusan-urusan tertentu, dan yang demikian ini merupakan suatu jaminan yang sangat besar terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah federal atau pemerintah pusat. Jadi ini dapat dianggap sebagai suatu variasi pembagian kekuasaan secara vertikal sebagai lawan daripada pembagian kekuasaan secara horizontal. Karena pada hakikatnya sistem tersebut di atas di Amerika Serikat dan di Swiss berakibat adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat, yaitu pemerintah federal, dengan pemerintah negara-negara bagian atau kanton-kanton. Tetapi sementara itu perlu dimengerti bahwa sistem federalisme adalah jauh mengatasi pengertian sistem pembagian kekuasaan. Tapi dengan pembagian sistem federalisme ke tingkat teknis daripada pembagian kekuasaan, sesungguhnya orang telah melakukan kesalahan, sebab antara kedua sistem itu asasnya adalah sangat berlainan. Sebagaimana di atas telah kita ketahui bahwa federalisme itu adalah suatu usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa. Jadi suatu usaha untuk menjaga jangan sampai rakyat yang dikuasai itu terbenam oleh pengaruh-pengaruh kekuasaan pusat. Yang dimaksudkan adalah jangan sampai pemerintah pusat itu mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut dan bertindak sewenang-wenang. Dan kalau di sini terjadi pembagian kekuasaan, itu yang dimaksudkan adalah bahwa masing-masing pemerintah, negara, bagian atau kanton itu menjaga keistimewaannya dan keotonomiannya agar dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah federal yang sebetulnya terdiri atas mereka-mereka itu sendiri. Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan itu memang betul-betul diadakan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada berbagai organ. Jadi negara yang bersifat sifat susunannya adalah tunggal, yang kemudian kekuasaan negara di sini tidak hanya dipegang oleh satu organ, melainkan dibagi-bagi, distribusikan kepada beberapa organ. Menurut Maurice Berger, penyempurnaan federalisme itu adalah suatu acara yang jitu untuk memelihara demokrasi serta kebebasan, dan sekaligus membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada perkembangan kedua-duanya. Malahan ada sementara orang yang berpendapat bahwa federalisme yang berdasarkan teritorial dapat disertai dan diselamatkan oleh federalisme teknik, dan ini nanti kemudian akan menjelma di dalam negara itu, perusahaan-perusahaan, universitas-universitas dan sebagainya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pikiran ini ada tempat dan oleh karena itu perlu dilanjutkan. Hanya saja perlu diperingatkan bahwa federalisme itu tidak boleh bersifat dibuat-buat, dan bahwa yang dapat menikmati otonomi sejak itu adalah hanya kesatuan-kesatuan sosial yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang hidup. Terhadap pendapat tersebut di atas kiranya kurang dapat diterima oleh karena
Satu, federalisme bukanlah cara yang jitu untuk memelihara demokrasi dan berkebebasan. Kalau tokoh itu betul, kiranya yang dimaksud demokrasi dan kebebasan itu adalah demokrasi dan kebebasan liberal yang sudah tidak cocok lagi dengan alam modern, lebih-lebih dengan alam demokrasi yang kita rasakan di negara kita sekarang ini, yaitu demokrasi Pancasila, di mana yang menjadi intinya adalah musyawarah dan mufakat. Dua, terhadap pendapat yang menyatakan bahwa yang dapat menikmati otonomi sejati itu hanya kerukunan atau kesatuan sosial, atau lebih besar lagi yang dimaksudkan itu adalah negara-negara bagian atau kanton-kanton yang sesuai dengan kenyataan yang hidup. Pendapat yang demikian ini kiranya dapat didampingi, hanya saja perlu kami utarakan bahwa yang dapat menjamin seinggangannya itu bukannya federalisme teritorial ataupun federalisme teritorial yang disertai federalisme teknik. Yang ini menurut Maurits Weber merupakan cara yang jitu, melainkan juga sistem desentralisasi. Selanjutnya, suatu federalisme itu tidak hanya terbatas pada suatu negara saja, tapi negara itu sendirilah yang menjadi anggotanya dan yang harus diawasi. Jadi ini adalah suatu pengawasan atau kontrol internasional. Tetapi kontrol semacam ini menurut Maurits Weber belum ada, dan kekurangan ini benar-benar dirasakan oleh rakyat seluruh dunia, dan sesungguhnya pembentukannya menjadi salah satu pekerjaan yang paling mendesak yang harus dipikirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka kalau pengawasan internasional itu telah terselenggara, betullah apa yang dikatakan oleh Maurits Weber bahwa prinsip lama tentang non-investasi dan dalam urusan interest sesuatu negara harus dihapuskan, karena invasi adalah suatu syarat untuk dapat terselenggaranya organisasi internasional. Tapi di sini hendaknya harus diingat dan ditegaskan bahwa yang dapat diintervensi itu hanya hal atau urusan-urusan yang tidak merintangi jalan rakyat atau bangsa menuju ke arah kemerdekaan. Jadi tegasnya, dengan adanya intervensi itu jangan sampai malah mengganggu usaha bangsa ke arah kemerdekaan, karena justru Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengusahakan menjamin dan memperluas jalan ini. Jadi pertama-tama sudah harus ditentukan batas minimum daripada hak dasar yang harus dijamin untuk semua orang oleh konstitusi dan peraturan-peraturan hukum lainnya dari negara-negara yang bersangkutan, sepertinya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bergerak, dan sebagainya. Setelah itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mempunyai satu organisasi pengawasan yang baik dan lengkap, dan yang harus dilindungi oleh imunitas diplomatik istimewa. Jadi mempunyai kebebasan untuk mendatangi semua negara anggota untuk mengadakan pengawasan, penyelidikan sambil menerima laporan-laporan dari negara-negara yang bersangkutan, yaitu negara-negara anggota, dan mereka ini selanjutnya harus dapat mengundang pengadilan internasional untuk bersidang dan memutuskan dengan khidmat semua pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh negara anggota. Keputusan sebuah pengadilan negara ditujukan kepada Dewan Keamanan untuk dirasakan dengan baik. Dan agar segala sesuatunya itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka apa yang dinamakan hak veto dan cara apa saja yang dapat merintangi pelaksanaan itu harus ditiadakan. Kalau peraturan ini dapat dilaksanakan, maka akan segera berakhirlah riwayat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hanya bersifat sebagai satu kumpulan diplomat yang akademis dan tidak diajukan oleh rakyat sedunia, menjadi suatu lembaga internasional yang berjiwa, yang didukung dengan penuh semangat oleh berjuta-juta rakyat dunia. Terhadap apa yang telah diuraikan di atas tadi, Maurits Weber menyatakan bahwa gambarannya itu agak bersifat utopis, dan mengakui pula bahwa dalam melaksanakan prinsip-prinsip tadi tentu akan mendapatkan rintangan-rintangan yang hebat. Tetapi hanya demikian, ini memang sudah merupakan suatu konsekuensi yang harus dialami oleh setiap hal yang baru, oleh semua kemajuan yang biarpun hanya sedikit saja merombak kebiasaan-kebiasaan yang sudah berakal, dan dapat pula dipastikan bahwa orang harus melakukan usaha yang lama dan berat dalam tingkatan-tingkatan yang progresif dan harus diatur satu persatu sebelum mencapai sistem yang dituju. Tapi kalau kita dengan bersungguh hati dan berkeyakinan akan tercapainya tujuan, rasanya dalam waktu yang tidak lama usaha akan segera diperoleh hasilnya, setidaknya sebagian daripada yang dituju. Untuk ini, maka terlebih dahulu harus ada kemauan dan keyakinan serta kepercayaan yang kuat. Memang demikianlah menurut kehebat kami kalau masih akan meneruskan adanya lembaga internasional yang dapat mengawasi dan membatasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sesuatu negara untuk menuju ke alam perdamaian dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan terakhir ini atau bab terakhir, yaitu bab 10 dari buku Sehwana Ilmu Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.